Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang desain dan mapping implementasi WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal oleh subkelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Jajang Suryana SPD, yang kedua Andri Fitriana Wijaya SPD, dan yang ketiga Sandi Hidayatullah SPD. Beserta Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021 Angkatan 20 Kelompok 4 PPSDM Regional Bandung. Adapun mind mapping yang akan dibahas mengenai WOG atau Whole of Government. Yang pertama, definisi WOG. Yang kedua, mengapa WOG? Yang ketiga, bagaimana WOG dilakukan? Yang keempat, tantangan dalam praktek WOG. Yang kelima, praktek WOG dalam pelayanan publik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, definisi WOG. WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian, mengapa WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. 2. Faktor-faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Baik, selanjutnya, bagaimana WOG dilakukan? Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan, namun penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya. Selanjutnya, tantangan dalam praktek WOG. 1. Kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala, manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah: yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan barang. Yang ketiga, pelayanan jasa. Yang keempat, pelayanan regulatif. Implementasi penerapan WOG di Kabupaten Garut. Sebagai contohnya adalah implementasi WOG di SMPN Negeri 1 Bayongbong, Kabupaten Garut. Ini adalah tampilan awal halaman website SMP Negeri 1 Bayongbong sebagai pelayanan terintegrasi untuk
siswa dan guru di SMPN 1 Bayongbong sebagai implementasi all of government di lingkungan instansi sekolah. Pada menu utama terdapat beberapa informasi mengenai alamat sekolah dan visi misi sekolah. Selain itu, di menu utama ini kita dapat mengetahui informasi mengenai penerimaan peserta didik baru yang dapat diakses melalui YouTube dan dapat mengunduh formulir pendaftaran jika orang tua berkenan melakukan pendaftaran ke SMPN 1 Bayongbong. Ada juga sarana dan prasarana dan program ekstrakurikuler pada menu utama ini. Pada menu ini kita juga dapat mengakses modul pembelajaran dan juga ikut melaksanakan workshop pembelajaran. Untuk selanjutnya ada menu kurikulum. Pada menu kurikulum ini kita mengetahui pelajaran apa saja yang diberikan pada kelas setiap jenjang pelajaran. Contohnya untuk kelas 7 dapat mengakses materi pembelajaran setiap mata pelajaran berikut. Pada kurikulum juga terdapat soal AKM, informasi mengenai soal-soal AKM, mulai dari apa itu AKM, contoh-contoh soalnya, bagaimana kebijakan yang mengaturnya, dan kita juga bisa mencoba mengerjakan soal AKM di halaman ini. Selanjutnya ada laporan jurnal mengajar. Laporan jurnal mengajar berisi kegiatan yang dilakukan guru SMPN 1 Bayongbong. Selanjutnya pada menu PTK. Menu PTK ini merupakan sarana bagi guru untuk melaksanakan absensi sekolah. Jadi tiap guru mengisi kehadiran pada halaman ini dan akan langsung terekap otomatis, tidak perlu melakukan absen secara manual. Ada juga menu e-rapot. Untuk penyusunan rapot yang paling sangat sederhana, login ke e-rapot. Dengan menggunakan e-rapot, guru akan mudah melaksanakan penilaian pembelajaran. Demikian sistem pelayanan terintegrasi di lingkungan SMPN 1 Bayongbong. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.